Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan dengan nomor induk mahasiswa 22036064 dari Teknik Industri Institut Teknologi Garut. Saya akan membahas tentang QFD yang dimana Quality Function Development ini adalah untuk merancang atau meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan mengutamakan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, tujuan dari QFD ini adalah menentukan kebutuhan pelanggan yang dimana memastikan produk atau layanan memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Nah, dari memenuhi kebutuhan pelanggan ini kita harus mengidentifikasi dulu apa yang diinginkan oleh pelanggan, dan yang kedua meningkatkan kualitas yang dimana mengidentifikasi dan memprioritaskan fitur-fitur yang paling penting bagi pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, dan yang ketiga mengurangi biaya dan waktu pengembangan, menghindari perubahan di akhir proses pengembangan dengan memastikan persyaratan ditentukan sejak awal. Dari poin ketiga ini, mengurangi biaya dan waktu pengembangan adalah untuk menghindari perubahan pembuatan produk di akhir proses dengan menentukan keinginan dari pelanggan supaya menghindari perubahan di akhir proses yang ditentukan sejak awal. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara tim pengembangan desain, produksi, dan manajemen. Cara menentukan KFD untuk pengembangan produk ataupun dalam pembuatan produk. Yang pertama harus mengidentifikasi suara pelanggan yang dimana mengumpulkan data melalui survei, wawancara, kelompok fokus, atau metode lainnya untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, yang kedua membangun house of quality yang bisa disebut dengan HOQ, melibatkan matriks kebutuhan pelanggan, matriks persyaratan teknis, dan hubungan yang dimana memberikan skor skala 1-5 atau menggunakan simbol. Dan yang ketiga, menentukan prioritas, menentukan bobot atau kepentingan relatif dari setiap kebutuhan pelanggan berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, data yang dikumpulkan yang dimaksud adalah data yang melalui survei ataupun yang lainnya, yang dimana kita harus mengetahui bobot tertinggi ataupun rating tertinggi yang untuk menentukan prioritas dari pembuatan produk. Dan yang keempat, analisis kompetitif, yang dimana membandingkan produk atau layanan yang sedang dikembangkan dengan produk pesaing dalam hal memenuhi kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi area di mana produk atau layanan dapat memiliki keunggulan kompetitif. Nah, yang dimaksud menganalisis kompetitif ini, kita harus mengetahui dan harus membandingkan produk pesaing dengan produk kita supaya ada keunggulan dan kebutuhan dari pelanggan yang memuaskan. Yang kelima, menetapkan target, yang dimana menetapkan target spesifik untuk setiap persyaratan teknis berdasarkan hasil analisis dan prioritas yang ditentukan. Jadi menetapkan target ini kita membuat produk sesuai dengan hasil analisis dan keinginan kebutuhan konsumen yang diinginkan. Nah, dan yang terakhir nih, yang keenam, pengembangan produk dan pengujian. Dari pengembangan produk ataupun layanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, atau melakukan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan teknis dan kebutuhan pelanggan yang diinginkan. Nah, kita bisa lihat di gambar sini bahwasanya tentang house of quality HOQ yang ini korelasi respon teknis, B matriks perencanaan, C respon teknis, A kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, ini suatu penempatan ataupun layout untuk menentukan sebuah produk yang diinginkan oleh pelanggan. Langsung ke contohnya saja. Nah, berikut ini adalah contoh dari metode HOQ dari QFD, yang dimana pembuatan teh gelas. Kita harus mengetahui dari sisi kiri atas ini adalah voice of customer. Kita akan membahas dengan secara sekilas saja. Mungkin voice of customer ini diletakkan dari sisi kiri atas, sedangkan ini adalah atap room, dan ini adalah bobot kepentingan dari hasil survei ataupun dengan metode lainnya. Nah, bahwasanya ini adalah logo kayak seperti bulat ini adalah tinggi, kotak sedang, segitiga, rendah. Nah, sedangkan yang ini atafrug memiliki support atau tidaknya. Nah, bahwasanya tanda plus ini adalah support.
Jadi dari hasil voice of customer ini, peletakan hasil nilai rating tertinggi kita letakkan di sisi kiri atas voice of customer. Bahwasanya nilai dari voice of customer ini adalah menambahkan varian rasa ini memiliki nilai 4 ataupun memiliki nilai hasil tinggi. Nah, kita harus mengetahui dulu kepentingan pelanggan yang memiliki nilai tinggi adalah penambahan varian rasa. Nah, ini harus kita memprioritaskannya. Seperti itu, mungkin sekilas dari penjelasan saya. Mungkin sedikit membantu untuk Anda. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.